أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح شيخ أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن عيسى بن حسين بن عطاء الله الإسكندري وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالنية أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين وجه الكريم وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا تقبل جميع حسناتنا ويتجاوز عن سيئاتنا وأن الله يدفع عنا البلاء والوباء والولاء والغلاء والفتن ما ظهر منها وبطن ويرزقنا جميعا حسن الخاتم عند الموت بعد عمر طويل في طاعته ملطف العافية على دينه وعلى من يحبنا عليه وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebelum dimulai, Mas Agung Ansori, Abdul Wahid Tasik dan yang badannya besar-besar, meja yang biasanya itu tolong taruh sini. Mas Fendi kalau ada. Di pojok kanan itu ada kakak sepupu saya, anaknya Pak D saya almarhum, kayak itu. Mau senden di situ atau mau di sini? Ya itu meja satu yang gotong orang 10. Kelihatannya itu Ansori sendiri kuat kok itu. Bilang permisi gitu kan, ngerti-ngerti nabrak aku. Hati-hatian, hati-hati. Bismillah, nyantai aja. Ya, sini, hati nabrak kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja, hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kendati setelah diguyur hujan yang sangat deras dan sangat lebat, kita diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk mengistiqomahkan diri kita di majlis ilmu dalam keadaan sehat wal afiah. Semoga itu tanda kita sebagai orang-orang yang mendapatkan karomah atau kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan al-istiqomah hiyal karomah.
Kalau orang mau nanya, orang yang keramat itu yang seperti apa? Kalau mau tahu yang punya karomah, yang punya kekeramatan itu yang seperti apa, adalah orang yang bisa istiqomah. Yang bisa istiqomah, bisa tekun, continue, ya, tidak meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dia lakukan. Alhamdulillah ini kita bisa istiqomah Jumat malam ini, mudah-mudahan bisa langgeng istiqomahnya. Amin Allahumma amin. Kita masih membahas kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu, dan masih pada hikmah yang kedua. Hikmah yang kedua. Kalau Jumat yang lalu kita membahas kalimat beliau yang berbunyi iradatukat tajrid ma'iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Maka pada malam hari ini kita bahas kelanjutannya, iradatukal asbab ma'iqamatillahi iyyaka fil tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Ya, kita insyaallah 1 jam bahas ini. Mudah-mudahan yang ngomong diberi pemahaman, terus yang mendengar dan melihat juga jadi paham, ya. Jadi paham dan diberi taufik untuk mengamalkan. Amin Allahumma amin. Yang Jumat lalu Ibn Athaillah menyebutkan keinginanmu untuk tajrid, sedangkan Allah lagi mendudukkan kamu di maqam asbab, maka itu muncul dari syahwat yang tersembunyi, ya, syahwat yang tersembunyi. Sudah kita bahas Jumat yang lalu bahwasanya dalam menjalani kehidupan manusia itu tidak bisa lepas dari dua hal. Yang pertama asbab atau jamak dari sabab, yaitu sarana-sarana untuk menggapai suatu tujuan, itu namanya sabab. Mau sehat ya olahraga, mau sehat ya dia menjaga makan, mau sehat ya jangan mikir yang aneh-aneh. Nah itu namanya menekuni sabab. Mau kaya ya dia bekerja, tekun dalam bekerja. Mau pandai ya dia harus tekun dalam belajar. Itu namanya sabab. Kemudian ada maqam namanya tajrid. Tajrid itu artinya melucuti, meninggalkan, melepaskan. Melepaskan apa? Semua sarana. Ya, melepaskan semua sarana. Dia pengen kaya tapi tanpa bekerja. Dia pengen pandai tapi tanpa belajar. Nah, ketika dia sudah tidak bisa belajar, sudah tidak bisa bekerja, sudah tidak bisa berusaha, nah itu namanya tajrid. Nah, banyak orang yang salah memahami. Mau jadi wali Allah harus tajrid. Nah, nih. Kamu mau jadi kekasih Allah harus tajrid, tinggalkan dunia. Jangan bekerja. Ya, jangan begini, jangan begitu. Katanya kalau mau jadi kekasih Allah seperti itu. Sementara ada lagi yang mengatakan jangan terlampau mengejar akhirat sampai lupa sama dunia. Betul nih. Ada orang yang bilang kan, jangan cuman mengejar akhirat, akhirnya melupakan dunia. Kamu hidup di dunia, maka kamu juga harus cari dunia. Yang pertama tadi kebablasan, yang kedua juga kebablasan. Yang pertama enggak benar, yang kedua juga tidak benar. Hidup harus bisa menempatkan diri pada posisi yang benar. Pada posisi yang benar, makom yang benar. Jumat lalu udah kita bahas bahwasanya ada orang-orang yang dia itu pengen tajrid, pengen enggak kerja. Ya, pengen enggak kerja. Pengen dia tidak cari ilmu lagi. Pengen gak cari ilmu. Kenapa? Pengennya cuma zikir saja. Saya mau jadi ahli zikir, subhanallah. Gak mau cari ilmu. Nanti saya akan dapat ilmu laduni. Dengan zikir nanti akan dapat ilmu laduni. Ada lagi yang dia gak mau kerja. Saya mau sholat aja. Saya mau sholat saja. Nanti rezeki akan mendatangi saya sendiri tanpa saya susah payah. Sekilas tampaknya baik. Sekilas tampaknya benar. Tapi hati-hati, kalau kamu belum di makom tersebut,
Kalau kamu belum layak untuk melakukan hal itu, maka itu sebetulnya bukan dorongan yang baik, tapi dorongan syahwat, dorongan keinginan nafsu. Sampai di sini masih ingat pelajaran Jumat yang lalu? Masih ingat yang mana? Masih ingat atau udah agak lupa? Ini jawabannya jawaban orang kedinginan atau kelaparan? Dua-duanya, kelaparan plus kedinginan. Kita ulang dikit ya apa ya? Nah, jadi ada contoh saya misalnya. Saya ini, saya pengen tajrid. Misal ya, udah saya nggak usah bekerja, saya mau rajin ibadah, saya mau rajin zikir, saya mau rajin sholat, saya nggak mau lagi pergi ke pasar, saya nggak mau lagi jadi karyawan. Sementara saya punya anak, sementara saya ada orang tua, sementara saya ada kakak, sementara saya ada adik, sementara saya ada paman, sementara saya ada bibi, sementara saya ada pasangan hidup. Di usia yang masih muda, kemudian mengatakan saya akan tinggalkan dunia, saya akan kejar akhirat, nanti toh saya akan dapat dunia dengan sendirinya. Ini bagus atau buruk? Sepintas kan bagus ya. Sepintas kan bagus. Oh, dia maunya sholat kok, dia maunya zikir, dia maunya. Maka kita tes dulu, itu betul-betul karena memang niatan yang seperti itu, atau mau cari enak sendiri. Contoh, cari rezeki buat anak capek, cari rezeki buat pasangan hidup capek, ketemu orang yang gak menyenangkan hati suntuk, karena gak mau ngadepin yang semua itu, gak mau ngadepin orang yang buat suntuk, gak mau ngadepin nanti cari duit yang capek-capek, males menghadapi yang itu, akhirnya dia rajin ke masjid, rajin ke pengajian dan mengatakan saya akan kejar akhirat. Ini namanya palsu. Sebetulnya yang dikejar bukan akhirat, tapi dia lagi nuruti nafsunya yang males, tapi dia pakai kedok akhirat. Itu artinya nuruti bisikan nafsu. Ini kira-kira yang terjerumus banyak enggak? Banyak kan? Nah, padahal kan dikasih tahu, orang yang capek-capek cari rezeki, jujur dalam cari rezeki, dia itu derajatnya sama dengan syuhada. Derajatnya sama dengan syuhada. Kalau mau cari kedekatan dengan Allah, ya kamu keluar cari nafkah buat anakmu, kamu keluar cari nafkah buat orang tuamu. Omong kamu punya kemampuan kok, kamu masih sehat, kamu masih kuat, kamu bisa usaha. Bukan makommu untuk tajrid, bukan makommu untuk tajrid. Beda kasusnya, kalau ada orang yang dia itu satu, udah nggak bisa kerja. Kenapa? Sakit. Biasa, sakit, tergeletak di tempat tidur, tidak bisa bekerja, dan tidak punya perusahaan. Nah, yang seperti ini kok ngeyel mau cari pekerjaan? Ya, ngeyel mau cari pekerjaan, mikir saya harus kerja apa, dikasih tahu sama orang, makommu ini sekarang makom tajrid, bukan makom bekerja. Kamu nggak bisa bekerja secara fisikmu tidak mungkin kan kamu kerja. Ya udah, yakin saja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang makom kamu makom zikir, makom kamu makom doa, makom kamu makom sholat, makom kamu makom baca Al-Quran yang banyak. Nanti rezeki akan mendatangimu. Ngomong begini pada orang seperti ini benar. Udah paham bedanya? Nah, sama Ibn Athaillah kemudian dilanjutkan sebaliknya, orang yang di makom tajrid, ya orang yang di makom tajrid, kemudian dia kok pengen menekuni asbab, iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyaka fil tajrid. Kamu pengen kerja, kamu pengen mendapatkan sarana-sarana tadi, menggapai kenikmatan duniawi, pengen menekuninya, sementara Allah meletakkan kamu di makom tajrid. Tugasnya dikasih Allah tugas, kamu nggak boleh kemana-mana. Tugas kamu terima keluhannya umat Islam se-Solo Raya. Enak enggak itu? Baru mau keluar, assalamualaikum, yai mau curhat.
Baru mau keluar lagi, assalamualaikum Yai, mau curhat. Allah yang ngirimkan orang-orang ini. Assalamualaikum Yai, mau curhat. Dia nggak pasang papan pengumuman loh. Pengumuman, barang siapa pengen curhat, hubungi nomor sekian. Enggak. Dia itu yo pengennya kerja, pengennya cari duit untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Tapi lagi semangatnya pengen cari duit, ya Allah ngirimkan orang-orang yang minta nasihat sama dia. Yai, tolong saya diberi nasihat, saya lagi suntuk. Selesai orang ini datang lagi, Yai. Akhirnya dia hidupnya duduk di rumah, terima tamu, nggak bisa bergerak. Mau keluar tidak bisa, harus ngedepin tamu. Yai, tolong nih air didoakan, biar obat yang saya minum semakin mujarab, biar saya dapat kesehatan. Allah dudukkan dia di makom tajrid. Kamu nggak boleh kerja. Tugas kamu adalah mendengarkan orang curhat. Tugas kamu menasihati orang yang butuh nasihat. Udah duduk seperti itu. Orang yang seperti ini nggak boleh ngelirik dunia. Nggak boleh ngelirik dunia. Kalau dia sudah di makom seperti itu, kok tiba-tiba pengen, wah enak ya itu ya, jadi fulan, bisa buka pabrik, bisa buka toko, dia bisa keliling dunia, hari ini jalan-jalan ke Jepang, besok jalan-jalan ke Hong Kong, besok jalan-jalan ke Korea, dari situ dia mau umroh, dari situ dia kok pergi ke Palestina, dari situ dia pergi lagi ke Mesir, keliling dunia jalan-jalan dia, enak bener jadi dia ya. Sementara saya harus duduk seperti ini, terima fulan yang isinya keluhan, istrinya minta cerai, yang satu lagi ngeluh, ya minta dinikah, yang satu lagi ngeluh uangnya hilang, yang satu lagi ngeluh rumahnya barusan terbakar, yang satu lagi ngeluh, semua datang ngeluh. Daripada ngadepin yang ngeluh seperti ini, ya udah mulai besok mau saya tulisan, maaf, tutup praktek terima keluhan. Ya, mau pergi ke pasar, pengennya pergi ke pasar, cari duit. Oh, namanya anak muda, namanya orang Islam harus kuat, saya harus cari duit, saya harus kerja. Semangatnya begitu, semangatnya seperti itu. Kelihatannya benar, tapi itu salah. Kenapa? Karena Allah memposisikan kamu bukan di situ. Allah lagi ngasih tugas kamu ngurusi orang banyak. Ya udah, jangan mau diri-diri seperti orang lain. Kalau kamu melakukan yang seperti itu namanya inhitatun. Kamu turun pangkat. Ya, kalau yang pertama masih nuruti hawa nafsu, ya enggak seberapa. Kalau yang ini turun pangkat, sudah diangkat sama Allah jadi orang yang baik, jadi orang yang soleh. Dikirimkan loh orang itu sama Allah Ta'ala. Sekali orang datang pulang hatinya senang, dosamu diampuni loh. Kamu dapat pahala yang luar biasa. Kamu didudukan seperti itu kok ngelirik dunia, ngelirik jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke sini, jadi pingin sana, jadi pingin sini. Maka kamu turun inhitatun anil himmatil aliyah, turun dari semangat yang tinggi. Yang tadinya semangat ngejar akhirat jadi semangat ngejar dunia. Ya, terus enaknya jadi yang bagaimana? Yang gitu salah, yang gini salah. Enaknya apa? Ya udah, tekuni makommu. Makommu di mana? Saya kasih contoh boleh? Ya, enaknya yang dibuat contoh Mas Edwin. Sorry Pak, Mas Edwin ini dibuat contoh enak. Boleh wawancara Pak? Ya. Nanti saya yang melanjutkan mengambil. Ada mic lagi kan? Itu ambil mic-nya itu. Ambilkan mic-nya. Saya mau wawancara sama Edwin dikit boleh ya? Boleh. Ini mic-nya di sini. Belakangnya Edwin tuh. Nah, nyalakan coba. Jadi kalau pakai contoh ini nanti insya Allah semua paham. Insya Allah semua paham. Udah nyala? Ya, Mas Roni, Edwin kasih mic yang nyala. Ya, belum nyala juga. Sampai capek begini-begini enggak nyala-nyala. Sudah? Oh ya, langsung dus. Volumenya buat Mas Edwin kecil-kecil. Coba tes Mas Edwin. Halo. Halo. Ya. Tolong disorot kamera nih Mas Edwin. Dari pojok diambilkan ya.
Biar kelihatan orang, biar kenal. Nih, Mas Edwin atau Abah, saya kasih julukan Abah Edwin. Saya mau nanya, Win. Ya, Beb. Kamu saya izinkan kerja atau saya larang kerja? Larang kerja, Beb. Yang lain saya suruh kerja, yang satu ini saya larang kerja. Tugasmu ngapain, Win? Nunggu musola, Beb. Nah, nunggu musola Ar-Raudhah nih, nunggu majlis Ar-Raudhah. Terus ngapain lagi? Nemenin siapa kamu? Nemenin Iis, Beb. Iis. Nah, kalau lagi di sini nemenin Iis. Kalau lagi perjalanan dakwah nemenin siapa? Nemenin jenengan, Beb. Nah, kalau lagi perjalanan dakwah, jenengan tuh nggak mudeng loh, ini orang Nemenin Habib. nemenin saya. Kalau lagi saya jalan dakwah, nemenin saya. Pertanyaan saya, yang nyopir siapa? Habib. Oh, saya sopirnya. Iya, Beb. Terus kamu duduk di mana? Saya duduk di tengah, Beb. Di tengah. Itu biasanya kursinya bos atau kursinya sopir? Bos, Beb. Berarti bosnya siapa? Bosnya ya Habib. Lah kok bosnya nyopir? Saya bos-bosan. Oh. Ya, pertanyaan gini, kalau masuk rumah makan, yang pesan makan siapa? Yang mesenkan makan siapa? Habib. Yang makan siapa? Ya, saya dan teman-teman, Beb. Nah, nanti kalau pas bayar kamu nyuruh siapa? Nurul Habib. Ya, nyuruh saya bayar. Berarti bosnya siapa? Berarti kan saya kacung kan ya. Saya kan cuman babunya, pembantunya. Betul kan ya? Ini gambaran sederhana. Ini Mas Edwin, Abah Edwin, saya larang bekerja. Betul kan? Iya. Masih muda atau udah tua? Udah. Ganteng atau jelek? Wajahnya langsung merah. Saya larang bekerja. Sementara yang lain saya suruh kerja. Kamu kerja sana, pabrik jamu. Kamu kerja sana, kamu kerja sana. Yang satu ini saya larang kerja. Paham ya? Nah, terus misal ya, contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua. Mas Agung, sini. Ya. Agung ya, Agung kamu. Namamu Agung kan? Ini sekedar contoh. Nanti insya Allah paham yang namanya makom tajrid, mana makom asbab. Ya. Sampingnya Edwin. Ya, biar agak terkenal. Mas Agung, pendidikan terakhir apa? S1, Bib. Sarjana apa? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Terus sekarang kerjaannya apa? Bantu-bantu Raudhah. Ya apa? Terus spesifikasinya apa? Jemput tamunya Habib, anterin. Itu yang agak keren. Oh iya. Yang harian. Ngepel musola, Bib. Ngepel musola. Apalagi? Yang jujur apa? Nyapu. Apalagi? Kadang-kadang bersihin WC. Ngosek WC. Ya. Terus apa lagi? Kadang-kadang ya. Mulai besok yang sering. Ya, Bib. Terus apa lagi? Buangin berangkal. Buang berangkal itu bekas. Ya, terus apa lagi? Nyuci mobil. Lengkap kan ya? Ini sarjana komunikasi. Mas Roni masih terlampau keras itu. Ya. Sarjana komunikasi tapi dia tinggal di sini. Belum saya suruh kerja. Dah, di sini dulu aja. Nyantai dulu, ngosek WC, ngepel musola, nyapu latar. Jenengan kalau punya anak sarjana komunikasi dibegitukan, rela atau agak mangkel? Saya nanya, kalau bapak ibu punya anak sekolah lulusan mana? Unpad, Bib. Lulusan Unpad, keren kan? Ya, kemudian saya suruh ngepel musola dulu. Kalau itu anak bapak atau anak ibu, Anda senang atau nyesel? Ayo jujur. Nyesel. Disekolahkan tinggi-tinggi, betul. Kemudian kok jadi tukang pel. Kan dari tukang sapu. Kan kesannya seperti itu yang ditangkap sama orang. Nah, ini beliau berdua meskipun masih muda, tapi Allah menempatkan di makom tajrid. Di makom
tajrid. Kamu jangan mikir duit, ya, jangan mikir apa-apa, pikir saja ngepel, nyapu, jaga musola. Betul kan? Ya, makomnya tajrid. Edwin udah berapa tahun, Win? Berapa? Kurang lebih ya 3 tahunan. 3 tahun. Coba yang di sampingnya. Sudah berapa tahun? 1 tahun 1 bulan ya, Pak? Lebih. Ya 1 tahun 2 bulan, Pak. Lebih. Dia udah lupa. Dia datang ke sini itu Idul Adha. Oh, ya. Betul kan? Ya. Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Sudah 1,5 tahun. Loh, saya aja yang menjadikan kamu tukang pel, ingat kok. Kamu yang ngepel nggak ingat-ingat. 1,5 tahun, yang satu 3 tahun, yang satu 1,5 tahun. Ini makomnya lagi tajrid. Ya, makomnya lagi tajrid. Dia menikmati makom tadi bukan karena males dan bukan karena orang yang bodoh, bukan karena orang yang nggak bisa kerja. Tapi memang lagi ditempatkan sama Allah, kamu sekarang tugasmu begini, bukan untuk selamanya loh ya. Sekarang tugasmu begini. Ya udah, jangan kemudian nanti lagi duduk sama satu pengusaha, wah enak bener ya jadi pengusaha ya, daripada saya ngepel musola Raudhah terus, mendingan saya jadi pengusaha, bisa sewa tukang pel. Nah, ini pemikiran yang seperti itu namanya dari apa itu? Dari derajat yang tinggi turun ke derajat yang rendah. Semangatnya jadi kecil, dari akhirat jadi semangatnya dunia, seperti itu. Nah, misal contoh selanjutnya, saya raja, bukan ustadz nih, status sekarang jadi raja. Saya raja, punya 2 budak, maaf budak ya, punya 2 budak. Anggap saja kedua ini budak saya. Cuman buat contoh biar paham ya. Yang Edwin saya suruh duduk sama saya. Win, Abah Edwin ini kamu duduk sama saya, temani saya. Pokoknya kemanapun saya pergi kamu ikut, jangan kemana-mana. Siap Bib, sendiko dawuh. Bukan Bib ya, raja ya. Paduka siap gitu. Paduka siap. Mas Agung, saya bilang nih, Agung, kamu tugasnya adalah jauh dari saya kamu. Ya sana kamu urusin taman, kamu urusin semua sampah-sampah, kerja keras kamu ya. Nanti kamu boleh makan di sini yang enak. Silakan makan. Yang ini nggak boleh kerja. Cuman disuruh duduk, makan enak, makannya sama raja. Edwin cuman duduk, makannya sama raja. Mas Agung ya, dia kerja keras, keluar kan, ngurusin taman, ngurusin mobil, ngurusin kamar mandi, betul kan? Edwinnya duduk di samping saya. Tadi kan seperti diceritakan, betul? Bahkan duduk di kursi tengah kalau di mobil, ya Habibnya nyopir dia tidur, ya kan? Suara ngoroknya itu sebagai musiknya menghibur saya. Kan seperti itu. Tapi giliran makan dia makan bersama saya, pilih menu sesukanya. Seperti itu kan? Sementara Mas Agung, ya misalnya dia nunggu di sini, bersih-bersih di sana, kemudian ke sana, makannya ya sudah seadanya makanan kamu makan. Yang penting kamu boleh makan gratis. Saya mau nanya, enak yang mana? Enak yang mana? Edwin atau Agung? Enak gue Edwin. Enak Abah Edwin, betul? Enak Abah Edwin. Nah kalau misalnya Edwin kemudian berpikir, aduh capek ini, cuman duduk mobil, tidur, makan, duduk, tidur, makan, duduk, tidur, makan. Enak jadi Agung, mau keluar bisa keluar, ya kan? Ini kira-kira itu pangkatnya naik atau turun? Naik atau turun? Turun. Kenapa turun? Karena dia udah di posisi dekat raja, justru mau menjauhi raja. Ya kan? Mau menjauhi raja. Nah dalam hidup seperti itu, Nah kalau ternyata Agung itu dia nggak mau nurut sama saya sebagai raja, Edwin nggak mau nurut sama saya sebagai raja, maka justru dia itu berbuat sesuatu yang nggak benar. Paham? Ini wajah-wajah paham atau bingung? Memang ini agak pelik ya, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Implementasinya dalam kehidupan seperti apa? Gampang, mudah sekali, nggak angel-angel. Karena ini penyakitnya orang kalau baru belajar agama. Orang baru belajar agama.
Misal ya, ada pilot pesawat terbang. Terus dia ngomong begini, mohon maaf, semenjak 20 tahun saya belum pernah ikut sholat Jumat. 20 tahun saya belum pernah ikut sholat Jumat. Hati saya nggak nyaman, saya nggak mau nerbangkan pesawat lagi, saya mau jadi imam masjid saja. Saya mau nanya, ini bagus atau jelek? Bagus atau jelek? Bagus. Ya, coba sekarang kalau semua pilot berpikir seperti itu, jadinya bagus atau jelek? Bagus atau jelek? Jelek. Nah, sebaliknya imam masjid. Imam masjid. Kalau lihat jenengan itu waktu zuhur bisa jalan-jalan ke mall. Waktu asar bisa jalan-jalan ke mall, enggak usah mikir pulang ke masjid. Imam masjid, zuhur balik ke masjid. Baru keluar sebentar, asar balik ke masjid. Baru pulang sebentar, maghrib balik ke masjid. Sudah maghrib mau pulang gak enak, isya deket, ya kan ya? Harus tinggal di masjid. Habis isya dia mau pergi keluar kota, mikir subuh harus ngimami masjid. Akhirnya dia berpikir, wah gak enak jadi imam masjid. Perkara pahala lewat manapun bisa, bisa. Saya mau jadi pengusaha saja yang hobinya jalan-jalan ke mall. Ini benar atau salah? Benar atau salah? Salah. Bayangkan kalau semua imam masjid mikir seperti itu, repot atau enggak repot? Repot kan? Nah, makanya sama Ibnu Athaillah disuruh hati-hati gitu. Kamu nih kalau mau melakukan sesuatu, kamu lihat ini hawa nafsu, ya, atau bukan? Memang betul makommu di situ atau bukan? Kalau makommu memang makom jadi imam masjid, ya udah, nggak usah mikir dunia, jadilah imam masjid. Kalau makommu makom pilot, ya udah, jangan mikir jadi imam masjid, jadilah pilot. Bisa dipahami? Nah, tapi saya 20 tahun nggak ikut sholat Jumat. Nah, kalau pilot ikut sholat Jumat kan ya medeni, para penumpang yang berbahagia. Mohon maaf, kita landing sebentar, waktunya Jumatan. Kacau kan ya? Namanya musafir ya, berangkat keluar dari rumah dia sebelum subuh. Dia punya pekerjaan yang harus dia lakukan. Penjaga rel kereta api. Para pengguna jalan yang berbahagia, mohon maaf, ini waktunya sholat Jumat, maka demi keselamatan Anda semua, kami tutup semua rel kereta api. Saya mau nanya, ini benar atau salah? Yang benar gimana? Ya Pak, awakmu gak usah Jumatan, betul? Bapak gak usah Jumatan, ya Bapak tugasnya ngurusi rel kereta api. Oh, jadi gak Jumatan itu bagus? Nah, Jumatan itu bagus. Di kondisi tertentu jadi bagus. Dokter kandungan, ada perempuan ini udah mau melahirkan, udah mau mati ini, udah mau mati. Atau dokter jantung, ya dokter jantung, ada pasien udah megap, udah gak bisa nafas, pasien gak bisa nafas, dokter jantung ini. Kemudian azan Jumat, Allahu Akbar, pasien udah dibawa ke ruang gawat darurat. Dokternya bilang, mohon maaf, panggilan Allah. Dijawab sama pasiennya, saya ini sekarang lagi mau dipanggil Allah juga Pak. Satu bilang panggilan Allah, yang bilang saya juga mau dipanggil Allah. Kacau kan enggak? Kacau atau enggak kacau nih? Kacau. Lah kamu makom ngurusi orang sakit, gak usah mikirin Jumatan. Karena ini kalau udah kamu tolong orang ini mati. Bisa dipahami maksud saya? Nah, itu implementasinya dalam kehidupan banyak. Nah, kalau orang yang ngerti jadi tenang. Saya pengen jadi sufi, Bib. Apakah saya harus berhenti jadi direktur? Oh, jangan. Emangnya kalau direktur nggak bisa nyufi? Bib, Yai, Ustadz, saya pengen jadi wali Allah. Saya lihat kalau saya itu jadi bos nggak bisa jadi wali Allah. Nah, terus maunya jadi apa? Saya mau jadi orang biasa saja. Saya jawab, banyak orang biasa jadi maling. Lah kamu pilih mana? Enggak jadi wali Allah. Banyak orang biasa jadi pencuri. Banyak orang biasa jadi pemabuk. Banyak orang biasa jadi orang yang enggak benar. Jadi ukurannya itu bukan masalah kamu punya pekerjaan yang tinggi jadi bos, atau kamu jadi orang yang miskin enggak punya apa-apa. Bukan itu. Tapi posisimu sekarang di mana?
Kalau sekarang posisimu dijadikan oleh Allah Ta'ala memang punya perusahaan, ya tugasmu ngurusi perusahaan, tapi jalankan fungsinya dengan benar. Zakatnya dikeluarkan, seperti yang saya ceritakan ketika saya menuju ke Yaman umroh. Ya saya umroh, tapi saya sempat parkir di Yaman 3 hari untuk ziarah ke makam para wali yang ada di Yaman. Karena Wali Songo ini kan kakek-kakeknya asalnya dari Hadramut, dari Yaman. Saya ziarah ke sana. Di tengah-tengah penerbangan tuh hari Jumat, Jumat, kan saya pernah cerita itu. Kopilotnya itu keluar dari kokpit, keluar dari ruangannya pilot, keluar. Saya kira tuh mau ke toilet. Menghampiri saya. Karena yang pakai kopiah waktu itu cuma saya, pakai kopiah baju putih ini kan. Ya agak-agak gaya dikit gitu loh ya. Kopiah baju putih, berangkat mau ziarah wali. Datang hampirin saya. Untungnya tuh saya bawa Majmu' Syarif, kalau enggak kan saya malunya luar biasa. Nanya, bawa Al-Quran? Saya bilang enggak, saya enggak bawa mushaf. Saya tidak bawa mushaf. Pakai bahasa Arab untungnya, kalau bahasa Inggris aku ora mudeng. Ya, pakai bahasa Arab. Kemudian pertanyaan kedua, dia enggak nanya, saya yang nanya. Kenapa cari Al-Quran? Karena saya ingat ini hari Jumat gitu kan. Kenapa nyari Al-Quran? Beliau bilang, saya mau cari suratul Kahf. Ini hari Jumat, saya mau baca surat Kahfi. Maka saya bilang, kalau surat Kahfi saya ada, kalau Al-Quran mushaf saya nggak ada. Suratul Kahfi ada. Ini saya ambilkan Majmu' Syarif, itu ada Yasin, ada suratul Kahfi. Ini pegang. Jazakallahu khairan, makasih. Saya kira dia kembali ke kokpit. Enggak. Dia duduk di paling belakang, khusyuk baca surat Kahfi sampai selesai. Kemudian dia mengembalikan kepada saya, bilang terima kasih, melanjutkan tugasnya megang pesawat. Ini benar. Ini yang namanya orang selalu megang makom asbabnya, sababnya dipegang dengan baik. Artinya dia tugasnya kerja ya kerja, tapi akhiratnya tidak ditinggalkan. Bisa dipahami? Ya, jadi akhiratnya enggak ditinggalkan. Nah ini makom kebanyakan kita kan seperti ini. Kita ini makom cari duit, betul. Makanya jangan gaya makom kiai. Makom cari duit kemudian pegang tasbih besar-besar ya, subhanallah gitu kan. Udah gak usah gitu-gituan lah. Pegang tasbih tapi yang wajarnya nyantai pakai biasa gitu aja. Waktunya kantor ya kantor pegang tasbih boleh enggak? Bagus. Sambil nyober ya zikir. Oh rupanya dia megang perusahaan yang besar, justru dia buat pengajian di kantornya. Setiap Jumat karyawan wajib masuk semua, tapi kerja cukup sampai jam 10. Setelah itu sholat Jumat berjamaah, habis sholat Jumat makan siang berjamaah, setelah itu pulang berjamaah. Bosnya saya nanti. Mau jadi karyawan? Ya silahkan doakan saya, entah tahun 5.000 atau tahun 7.000. Repot kan, mau saya ini tugasnya Ustadz suruh buat perusahaan, ini turun derajat nanti. Nah ini dia pegang perusahaan, maka diatur anak buahnya biar ke akhirat. Ini namanya dia menekuni sabab dengan benar. Kemudian yang satu lagi jadi guru. Ini kan tadi orang dunia nih, yang ini orang akhirat. Orang akhirat maksudnya dilihat sebagai orang akhirat gitu kan. Hidupnya baca Al-Quran, hidupnya zikir, hidupnya terima tamu, hidupnya ngajar, ya, hidupnya belajar. Contoh kecil, jenengan kalau lihat saya ini kerja atau pengangguran? Kalau lihat saya, jujur saja gak apa-apa. Coba, pengangguran atau kerja? Emang saya kerja? Oh enggak jelas. Ini jawaban paling jujur tapi rodok nganyelke. Enggak jelas gitu kan? Misal dibilang kerja buat buku, betul? Iya, buat buku. Berapa kali buat buku? Harga 50.000 dijual 5.000. Jarang atau sering? Sering. Kemudian buku dibawa mau dijual tambah dibagi-bagikan. Jarang atau sering? Sering. Berarti itu kerja atau bunuh diri?
Nggak kerja kan? Sepintas saya tidak kerja, betul. Terus tugas saya ngapain? Tugas saya ngajar. Hari Jumat ngajar. Saya ngajar ngapa? Ngasih minum, ngasih roti. Kalau lagi gini ngasih nasi. Betul kan? Kemudian apa lagi? Memfasilitasi. Kasih pencahayaan yang bagus. Betul kan ya? Kemudian untuk yang di rumah kasih kamera yang bagus biar bisa lihat yang bagus. Sayanya kerja atau sayanya nggak kerja nih? Sepintas nggak kerja. Pertanyaan selanjutnya, kalau tiba-tiba saya ngomong begini, kawan-kawan, ini karena kebutuhan Raudhah sangat banyak, jadi pengajiannya saya diskon 50%. Cukup hari Jumat pertama dan ketiga saja, karena Jumat kedua dan keempat dan hari-hari yang lain saya mau cari duit sebanyak mungkin untuk Anda semua. Ini kira-kira saya benar atau salah? Jawab sawahnya kok udah enak ini ya. Kira-kira tadi ya, saya mau carikan duit untuk Anda semua gitu ya. Salah kan? Kenapa salah? Karena saya mau meninggalkan tugas ngajar hanya untuk cari dunia. Untuk cari dunia. Ini sebuah kesalahan yang sering orang nggak ngerti, Mau nyantri, mau masuk pesantren. Ya, nanti dulu. Ada seorang bapak punya anak 5. Bapak anak 5. Anak pertama hafal Al-Qur'an. Anak kedua hafal Al-Qur'an. Anak ketiga hafal Al-Qur'an. Anak keempat hafal Al-Qur'an. Bagus tuh gak bagus tuh? Anak kelima hafal turutan. Juz amma yang dihafal. Yang 4 nih hafal 30 juz. Yang 1 ini hafalnya cuma satu juz. Kira-kira yang paling bagus yang mana? Nanti dulu. Gak bisa diukur dengan seperti itu. Nah ternyata yang 1 juz ini enggak seperti yang 4 yang hafal Al-Quran. Yang hafal Al-Quran punya pesantren satu-satu. Masing-masing punya pesantren. Yang 1 juz ini jangankan pesantren, santri satu enggak punya. Santri satu enggak punya. Saya mau nanya bagus yang mana? Nanti dulu. Nggak bisa kita menilai kan kalau enggak lihat datanya secara detail. Diwawancarai yang 1 ini. Kenapa kamu kok nggak bisa hafal 30 juz seperti adik-adikmu? Kenapa kamu nggak buka pesantren seperti adik-adikmu? Kenapa kamu cuma hafalnya satu juz? Dia menjawab, iya, karena ketika saya lahir adik-adik saya belum lahir. Paham? Betul kan ya? Nah, jangan kok tegang semua, kenapa ini? Ketika saya lahir adik-adik saya belum lahir. Orang tua saya susah. Saya membantu orang tua saya kerja, saya cari duit, saya ke pasar, saya ke sawah. Jadi saya cuma sempat menghafalkan 1 juz. Itu biasa atau luar biasa? Luar biasa. Di tengah sibuknya, di tengah capeknya, di tengah lelahnya, dia bisa menghafal 1 juz. Kemudian lahirlah adik-adik saya. Maka saya bilang, adik-adik gak usah cari duit. Tugas kakak saya ini yang paling besar, kakak urusin adik-adik. Ada yang ditaruh pesantren tahfidz, kakaknya tekun bisnis, adiknya tekun ngaji. Saya mau nanya, yang hebat yang mana? Semua hebat, karena masing-masing menjalankan tugasnya dengan benar. Oh ini makomnya makom ngapalin Al-Quran, ngaji, buka pesantren. Yang ini makomnya adalah cari duit, ngurusin yang punya pesantren. Bisa dipahami? Kalau nggak paham-paham ya saya yang bingung gitu ya. Mau nerangkannya gimana lagi? Nah ini yang seringkali orang terus jadi salah ketika dia menuntut ilmu. Ya dia merasa harus meninggalkan pekerjaan, dia merasa harus meninggalkan jabatan dan lain sebagainya. Salah. Nah orang yang betul-betul dia mencari sabab kerja, itu akhiratnya nggak akan terganggu. Jadi kalau akhiratnya sudah terganggu, ya itu berarti tanda-tandanya pekerjaan itu harus ditinggalkan. Kalau ganggu akhirat, contoh, kamu kerja di sini tidak boleh pakai jilbab.
Bosnya muslim, cuman senang lihat perempuan yang nggak pakai jilbab. Ya, pokoknya kamu di sini harus pakai rok mini. Harus pakai rok mini. Dia butuh untuk menafkahi keluarga, dia harus kerja, kerja. Ini kalau kerjaan seperti ini ya harus ditinggalkan. Kenapa? Karena sudah melanggar aturan syariah. Melanggar aturan syariat. Nah, sebaliknya kalau orang kemudian dengan dia itu ngajar, saya misalnya ngajar begini, tapi kok di hati saya ada harapan kepada dunia. Kuat harapannya ini. Harapannya kuat. Lihat duit, moga-moga ngei duit. Misal gitu ya. Ada tamu, mudah-mudahan tamu ini ngasih saya duit, duit. Ada fulan, mudah-mudahan fulan ini ngasih saya duit. Jadi wajahnya orang tuh dipandang sama dia, wajah duit. Bayangkan, ngajar tapi yang dilihat itu yang diajar wajah duit. Ini kira-kira enaknya ngajar atau mandek? Bukan mandek, tapi dia harus menyelesaikan urusan ini. Caranya gimana? Kamu juga harus cari duit. Kamu harus punya pekerjaan sehingga kamu merasa tenang hatimu, enggak terganggu sama dunia dalam mencari akhirat. Sampai di sini jelas? Ya, alhamdulillah. 12 menit lagi menuju 1 jam. Itu kan udah 48. Tadi mulainya jam 21 kurang lebih. Menuju 1 jam. Saya mau meluruskan satu pemahaman yang salah. Seringkali ada orang yang mengutip ayat Al-Quran, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu dari dunia. Akhirnya orang ini berdalilkan ayat ini, cari duit habis-habisan, terus bilang sama orang-orang, jangan lupakan bagianmu dari dunia. Ambil bagianmu dari dunia. Mohon maaf, ayat ini turun kepada para sahabat. Turun pada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, para sahabat tuh hidupnya enggak cari dunia. Hidupnya enggak cari dunia, yang dicari akhirat. Maka diingatkan, jangan lupakan bagianmu dari dunia. Enggak apa-apa cari dunia itu, enggak apa-apa, ojo lali gitu loh. Kenapa dibilang jangan lupa? Karena sahabat udah lupa sama dunia, maka diingatkan jangan lupa. Nah, kalau kita ini lupa sama dunia atau lupa sama akhirat? Nah, lupa sama akhirat, sama dunia lupa atau ingat? Ingat. Seharusnya kita dikasih tahu, jangan ingat-ingat dunia, jangan ingat-ingat bagianmu dari dunia, goleo akhirat. Begitu tentang kita. Kita enggak nuruti nafsu. Jangan lupakan bagianmu dari dunia. Oh, jangan lupakan bagianmu dari dunia, tapi sholatnya enggak beres, zikirnya enggak beres, baca Al-Qur'annya enggak beres, silaturahimnya enggak beres, bekti sama orang tuanya enggak beres, ya, cari ilmunya enggak beres. Ya, ini namanya salah. Itu bukan menekuni sabab, tapi nuruti juga hawa nafsu. Jadi orang yang menekuni sabab sarana itu enggak melanggar aturan Allah. Waktunya sholat ya sholat, waktunya ngaji ya ngaji, waktunya dia zikir ya zikir, waktunya dia itu harus silaturahim ya dia silaturahim. Jangan karena dunia sampai enggak sempat silaturahim, itu berarti salah itu dunianya. Itu dunianya salah karena menjauhkan dari akhirat. Ikhwani rahimakumullah. Itu kurang lebih ringkasan dari Al-Hikam pasal yang kedua. Insyaallah itu cukup yang pasal yang kedua. Saya pengen memberi kesempatan buat yang di sini kalau ada yang mau nanya. Ada yang mau nanya enggak nih? Kalau enggak ada lebih bagus pertandingan segera usai. Ada yang mau nanya enggak? Sebelum nanya, saya mau nyampaikan salam. Tadi saya datang terlambat karena tadi silaturahim ke tempat Habib Syekh, lama enggak ngobrol. Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf titip salam kepada Anda semua. Nah, terus tadi titip hadiah ini wangi-wangian, bisa saya bakar nih, wangi-wangian dari Habib Syekh. Jadi jenengan dapat salam dari Habib Syekh. Nanti kalau ketemu Habib Syekh bilang, Habib salamnya udah nyampe ya. Salamnya udah nyampe, amanat harus saya sampaikan. Udah, kalau nggak ada yang nanya saya mau nambah. Udah? Nah, ini tambahan bonus. Al-Hikam pasal kedua selesai. Kita tutup dulu kitabnya.
Sekarang kita akan belajar pasal yang lain di luar Al-Hikam. Bab mumet tadi udah selesai. Karena ini Al-Hikam kan berat ya, artinya hikmah-hikmah yang luar biasa dan mencernanya harus pelan-pelan. Kita kalau paham enak. Guru saya itu menceritakan kalau yang namanya orang soleh itu zaman sekarang mungkin jadi supir bis tapi orang soleh. Mungkin dia pilot pesawat tapi orang soleh. Karena kita kebiasaan mandang orang soleh itu imam masjid ya. Betul kan? Imam masjid, kemudian muadzin itu orang soleh. Tapi kalau ketemu pilot pesawat terbang kita anggap orang dunia. Kalau ketemu supir bis kita anggap orang dunia. Apalagi abang becak. Wah, abang becak ini orang dunia. Tapi pernah itu ada satu abang becak yang hafal Al-Quran. Abang becak hafal Al-Quran. Ditanya, Bapak ngapalkan Al-Qurannya di mana? Jawabannya di becak. Ngapalkan Al-Quran di becak. Berapa tahun? Sekian belas tahun. Caranya gimana? Sambil nunggu datangnya penumpang, saya gunakan untuk menghafalkan Al-Quran. Saya mau nanya, ini yang model begini kira-kira orang soleh atau orang dunia? Orang setelah dikasih tahu bilang orang soleh. Kalau nggak dikasih tahu, jenengan bilang apa itu? Orang dunia. Makanya urusan kesolehan itu bukan dilihat ini orang sibuk apa ya, sibuk kerja. Oh berarti nggak soleh. Oh dia sibuk cari dunia. Oh berarti nggak soleh. Nanti dulu. Ya nanti dulu. Oh ini orang ini rajin ke masjid, ini ibadahnya hebat. Oh ini ulama, dia soleh. Nanti dulu, insya Allah soleh. Tapi nanti dulu, belum tentu. Ya belum tentu. Kita disuruh prasangka baik, baik. Tapi jangan kemudian kita memprasangkai buruk orang yang nggak rajin jadi imam. Nggak rajin jadi imam, dia bukan imam masjid kok. Berarti bukan wali. Nanti dulu. Banyak wali-wali Allah itu yang dia kuli, tapi jadi wali Allah. Kuli jadi wali Allah. Pernah seorang ulama, ini cerita sudah pernah saya ceritakan, tapi nggak apa-apa diceritakan lagi, biar pada ingat ya. Dalam Islam itu ada namanya Ismullahil A'zam. Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Kalau orang berdoa pakai nama itu selesai, langsung kabul. Anda kalau lihat acara sulap ya, biasanya tukang sulapnya bilang apa itu? Yang keras coba bilang apa? Ya saya nggak mau ngomong lah ya, karena nggak tahu artinya itu. Bilang seperti itu kan tukang sulapnya. Apalagi selain itu apa? Hah? Ya sekedar buat contoh ya, saya mau ngomong tapi buat contoh. Tukang sulap bilang bim salabim, terus apa lagi? Abrakadabra. Artinya apa? Setelah ngomong itu maka berhasil sulapnya, gitu kan? Artinya dia mau menunjukkan kalimat ini bisa merubah telur tiba-tiba jadi burung merpati, misal begitu kan ya? Oh telur dipegang dengan bim salabim, tahu-tahu jadi hilang. Seketika kalimat itu merubah sesuatu. Pesannya kan seperti itu. Nah Ismullahil A'zam lebih dari itu. Siapa punya nama Allah yang agung ini, dia baca nama ini, minta apapun dituruti sama Allah Ta'ala. Bisa baca, ya Allah, rubah gunung itu jadi emas. Jadi emas. Saking hebatnya Ismullahil A'zam. Pertanyaan, Anda mau enggak punya Ismullahil A'zam? Mau? Nah kira-kira layak enggak menerima? Saya kasih contoh cerita ini. Jadi kenapa kita nggak mudah dapat itu? Kenapa nggak mudah dapat Ismullahil A'zam? Ada satu orang datang ke tempatnya seorang ulama. Saya pengen belajar Ismullahil A'zam kepadamu. Nggak boleh, ikut saya dulu. Sekian tahun ikut, tapi nggak diajar-ajarin. Yang ngusek WC, yang nyapu, yang ngepel, ya belajar. Perjalanan juga diikutin, tapi nggak diajar-ajarin. Akhirnya protes, guru, sekian tahun saya udah ngabdi, tapi kenapa saya belum diajari Ismullahil A'zam? Kata gurunya, ya udah, setelah tugas ini saya ajari kamu Ismullahil A'zam. Siap, apa tugasnya? Kamu pergi ke pasar, ke pasar, belikan saya sesuatu, kemudian kamu pulang ke sini, selesai, itu tugasmu.
Oh enak ini tugas ini. Berangkatlah dia ke pasar. Pulang dari pasar, dia bilang, guru tugas sudah selesai. Nanti dulu, saya mau nanya. Nanya apa guru? Tadi peristiwa paling aneh apa yang kamu lihat di pasar? Gak ada guru, coba diingat-ingat. Oh ada satu peristiwa aneh. Apa itu? Ada satu orang prajurit raja, kerajaan, beli tepung 25 kilo. Kurang lebih ya, satu karung itu kan 25 kilo. Dia nggak mau ngangkat, dia sewa kuli. Kuli nggak ada kecuali ada kuli yang tua. Kuli yang tua. Akhirnya dia pakai kuli tadi. Si bapak tua nih, kakek-kakek. Si kakek ini ngangkat 25 kilo dengan susah payah. Karena rumah prajurit ini di atas gunung. Di atas gunung. Jalan sebentar jatuh. Karena jatuh itu karungnya, maka prajuritnya marah. Kakek itu tadi ditendang. Gas. Akhirnya diambil lagi, jalan, jatuh lagi, dipukul, ditendang, dipukul, ditendang. Sampai rumahnya, karena saya penasaran, saya buntuti itu guru. Sampai di rumahnya, ketika kakek tua ini minta bayaran, gak dibayar. Gurunya nanya, kalau kamu punya Ismullahil A'zam, orang yang nendangin kakek tua tadi, yang mukulin kakek tua tadi, yang tidak mau bayar kakek tua tadi, akan kamu doakan apa dia? Oh kalau saya punya, saya doakan kakinya putus, tangannya lepas, dadanya sesak. Oh begitu? Iya. Nah saya mau kasih tahu kamu ya. Kasih tahu apa? Yang ditendang, yang dipukul tadi itu, yang nggak dibayar itu guru saya yang punya Ismullahil A'zam. Dia yang punya. Makanya kamu sampai sekarang nggak saya ajarin, karena kalau kamu saya ajarin repot, hancur nih dunia ini. Dunia ini akan hancur dengan orang-orang seperti kamu nih yang mainan apa namanya doa untuk nyakiti orang lain. Naudzubillah min dzalik. Nah orang-orang soleh itu bukan nggak punya kekuasaan, dengan izin Allah mereka punya kekuasaan, mereka punya kekuatan, tapi mereka simpen yang untuk diri mereka sendiri ditahan, yang sabar. Bisa itu gangguan manusia ditahan sesabar-sabarnya. Terakhir, almarhum Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu, pengarang Maulid Simtuduror ya, Habib Ali yang wafat di kota Sewun Hadramut tahun 1333 Hijriah. Itu beliau punya istri yang namanya Fatimah. Istrinya namanya Fatimah. Istri beliau yang namanya Fatimah ini meninggal dunia. Ya, istri beliau meninggal dunia. Coba ya, kira-kira bagaimana ucapan seorang suami yang suaminya ini orang soleh ketika istrinya meninggal dunia? Indah sekali. Di antara kalimat yang disampaikan begini, aku bersaksi, istriku ini orang yang baik. 40 tahun aku hidup bersamanya, tidak sedetik pun dia membuat hatiku tidak nyaman. Sekarang saya mau nanya, istri zaman sekarang, Bu, Ibu, 40 tahun jadi istrinya ulama, yang ulama itu terima tamu tiap hari, ulama itu tiap hari harus nyuguhin tamu-tamunya. 40 tahun ulama ini mengatakan, 40 tahun aku hidup bersama istriku, tidak sedetik pun dia membuat hatiku tidak nyaman. Kalimat selanjutnya, dia melayaniku, melayani anak-anakku, melayani teman-temanku, melayani pelayan-pelayanku. Sedetik pun dia tidak pernah melihat dirinya sebagai istriku, justru dia melihat dirinya adalah pelayanku. Itu dilakukan selama 40 tahun sampai meninggal dunia. Kira-kira ada yang seperti itu? Yang di atas sana? Bu? Kira-kira begitu? Jadi misalnya jenengan punya suami, punya kan enggak Bu suami? Punya. Terus suaminya punya temennya tiap hari main. Terus suami jenengan bilang, buatkan kopi untuk temanku, buatkan teh untuk temanku, siapkan makan untuk temanku. Ibu ikhlas, bahagia, melayani atau gerundel? Kalau kesal atau melayani? Ibu, yang mana Bu?
di atas terjadi kegaduhan. Itu membuktikan pengakuan. Ini enggak gampang ini. Ada itu orang bisa mencintai suami ada, tapi mencintai temannya suami nggak bisa dia. Melayani suaminya bisa, melayani tamu-tamu suaminya nggak bisa. Ini 40 tahun. 40 tahun itu baru namanya wedok. Baru namanya perempuan. Itu baru namanya wanita. Yang seperti itu wanita. Lah yang ada ini namanya apa nih? Apa Bu? Apa? Wanita. Tetap ya wanita, tapi W-nya kecil, wanita. Kalau itu wanita itu ya, orang solehah. Nah ini orang-orang soleh bisa menahan gangguan. Jadi kan diganggu orang, kan tamu itu ganggu atau gak ganggu? Lagi waktunya mau duduk sama suaminya, tiba-tiba tamunya datang, ganggu atau menyenangkan nih? Ganggu. Anda jadi istri kira-kira senang atau terganggu, Ibu? Nah, jujur itu, terganggu. Lah, kalau terganggu itu wajar, tapi ditahan. Kalau nggak ditahan, nggak wajar. Gerundel, ya, jengkel, ngeluh, nggak bener. Ini istrinya paling enggak. Tamu-tamu yang banyak itu ya kadang kan jadinya setiap gangguan ya, tapi ditahan. Justru dilayani, menyenangkan tamu-tamu suaminya, mempersiapkan semuanya. Makanya pantas ketika meninggal dunia, ya ketika meninggal waktu panas luar biasa, itu persis di atas jenazah itu ada awan yang menaungi, sementara langit itu biru bersih, cuman ada di atas jenazah dan yang mengiringi jenazah jalannya bareng. Asik atau gak asik ini? Asik. Oh yang meninggal wanita solihah. Nah kalau wanita zaman sekarang yang meninggal tambah awannya nyingkir semua, rasa no. Tadinya ada awan itu, ya. Mendung itu tanda rahmat. Ini karena dia meninggal, mendungnya nyingkir semua. Buat panas itu ya, biar ngerasain ya. Sementara yang layat, wah alhamdulillah ya, nggak jadi hujan. Alhamdulillah nggak jadi hujan. Padahal ini Allah lagi mengazab tanpa disadari. Ini kalau memang orangnya kena azab ya, kita nggak boleh suudzon. Oh ini panas berarti yang mati kena azab, ngawur. Nggak boleh begitu. Kalau mendung kita bilang yang meninggal dapat rahmat. Jangan kalau panas kemudian yang meninggal kena azab, nggak begitu. Tadi saya kan sekedar mengambil ilustrasi bercanda. Kalau meninggal orang solihah itu awan deketin tuh, deketin tiba-tiba turun hujan. Ini tanda rahmat. Nah ini kenapa bisa begitu? Memang dia bisa menanggung gangguan, tahan betul. Jalankan tugasnya sebagai istri. Itu namanya makom sabab. Jangan sekarang gaya. Pak ya, saya nggak mau melayani tamu-tamumu. Kenapa? Udah biar yang lain yang layani. Saya capek kerja. Nah ini penyakit kebanyakan wanita zaman sekarang. Ya, kebanyakan wanita zaman sekarang. Ini penyakit kebanyakan wanita zaman sekarang. Apa itu? Tidak mau melayani suaminya atau tamu-tamu suaminya, alasannya capek kerja. Padahal suaminya juga bekerja. Berarti dia melanggar makomnya. Itu berarti cari sababnya tidak sesuai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ibu-ibu? Kok senyumnya gak enak semua ini? Ya mungkin kadang gak sadar gitu kan. Udah aku capek, aku ini, kamu harus ngerti, aku capek kerja, aku harus capek cari duit. Suaminya jawab, kamu harus ngerti, aku udah kerja cari duit, aku juga capek. Tugasmu istri ya buat aku tidak capek, yang menyenangkan gitu. Jangan dimintain tolong, buatkan ini, ambilkan ini, justru komplain. Naudzubillah min dzalik. Ya insyaallah ini barokah manfaat. Udah jam 10:07. Jumat yang akan datang kita sambung hebatnya semangat tidak bisa merontokkan atau meruntuhkan tirai
takdir. Nembus tirai takdir itu nggak bisa. Sehebat apapun semangat kita. Nah, kalau mau tahu penjelasannya, Jumat yang akan datang. Malam ini kita tutup dengan doa dulu. Ya, semoga bangsa kita semakin damai. Semoga kita nggak mikir yang aneh-aneh. Ya, semoga semuanya jadi semakin tentram. Semoga umat Islam, pemerintah bisa bersama-sama membangun negeri ini dengan penuh cinta dan penuh kedamaian. Dan semoga orang-orang yang ingin merusak bangsa ini diberi Allah kesadaran. Ya, diberi Allah kesadaran, dilemahkan semangatnya dan dilemahkan kekuatannya. Dan semoga Allah Ta'ala lindungi seluruh warga negara Indonesia yang kita cintai ini, khususnya saudara-saudara kita umat Islam yang berjuang menegakkan kebenaran. Semoga dilindungi oleh Allah Ta'ala dari segala keburukan dunia maupun keburukan akhirah. Dan semoga semuanya yang hadir malam hari ini yang sakit jadi sehat. Ya, yang lagi operasi atau periksa baik penyakitnya apapun itu, ada yang minta doa sakit kanker, ada yang minta doa sakit A, sakit B, apapun itu sakitnya, meskipun tidak saya sebutkan namanya, semoga semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Ta'ala jadikan majlis ini semakin barokah, semakin manfaat. Yang datang itu dosanya diampuni, pulang juga semua dosanya diampuni, hajatnya keturutan dunia maupun akhirah ma'alutuf wal afiyah. Semoga kita diberi Allah kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang kita ketahui dan diberi tambahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi umur panjang dalam kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, dan diakhiri usaha kita semua dengan husnil khatimah. Al-hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, insyaallah makanannya udah siap. Jangan kemana-mana.